وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah. Para pendengar Mujahidin FM dimanapun berada, marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama mendengarkan atau menghadiri majelis taklim kuliah zuhur yang kita laksanakan setiap hari insyaallah di Mujahidin ini. Dan pada giliran kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah. Saya berterima kasih kepada Ustadz Fahrudin Nursyam LC, karena dari bukunya ini saya jadikan serial untuk kita kaji bersama-sama dalam bukunya tentang syarah lengkap Arba'in Tarbawiyah, yaitu beliau menjelaskan ada 40 hadis yang memberikan pendidikan kepada kita dengan penjelasan-penjelasan yang berdasarkan kepada hadis itu sendiri ya. Nah, tema kita pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang bab yang memerangi hawa nafsunya dialah mujahid sejati. Jadi tema sentralnya adalah mujahidun li nafsih, artinya orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Nah, para jamaah yang berbahagia, berbicara masalah jihad dalam tanda kutip ya, banyak makna ya. Banyak pengertian dari kata yang satu ini ya. Salah satu di antaranya adalah jihadun li nafsi, berjihad dengan atau terhadap diri sendiri. Ada nama jihad qitali, berjihad bersungguh-sungguh dalam rangka berperang atau melawan musuh. Zaman Rasulullah dulu ya. Itu jihad qitali. Ada jihad iqtisadi ya, atau berjihad bersungguh-sungguh dalam hal ekonomi. Itu termasuk bab jihad juga ternyata. Ini yang bab jihad yang sering kita umat Islam tinggalkan, ini jihad iqtisadi ya. Berjihad masalah ekonomi. Jadi ternyata orang-orang lain atau orang di luar kita yang memanfaatkan berjihad sungguh-sungguh dalam hal ekonomi. Nah, ini ketinggalan kita ya dalam hal ini. Dan jihad i'tiqadi, artinya berjihad sungguh-sungguh dalam hal menegakkan i'tikad kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak pengertian-pengertian jihad ini. Nah, sayangnya akhir-akhir ini yang sering menjadi konotasi negatif itu jihad adalah teroris, orang-orang yang dianggap berjihad melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu hal-hal yang sangat mungkin salah pengertian terhadap jihad dan sebagainya. Baik jemaah yang berbahagia, hadisnya dari Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi ya, dari Fadalah bin Abid ya. Hadisnya singkat, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah ya. Kata Rasulullah, mujahid itu ya, adalah orang-orang yang berjihad melawan nafsunya di jalan Allah ya. Kita tahu bahwa perjalanan kita ini perjalanan fisabilillah ya. Perjalanan mengikuti jalan yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan fisabilillah, kita ini fisabilit taghut ya, orang-orang taghut, orang-orang yang di luar Islam ya. Alhamdulillah kita muslim, pasti kita jalan fisabilillah. Nah, bagaimana kita berjihad bersungguh-sungguh di dalam terhadap diri kita sendiri di jalan Allah ya, bukan karena jalan yang lain, itulah dia mujahid sejati kata Rasulullah. Nah, jadi kita bisa menjadi seorang mujahid karena orang mujahid itu Allah balas bersama orang-orang mujahidin ya. Itu orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah insyaallah, kalau kita mampu ya menempatkan diri kita sebagai mujahid. Nah,
Nah, bagaimana yang dimaksud dengan hadis yang di Tirmizi ini? Ya. Nah, ada penjelasan ya bahwa hadis Rasulullah ini mengajak kepada kita menengok diri kita, ya, kemudian melakukan tindakan yang tepat terhadap nafsu dan diri kita. Kita refleksi diri kita dulu masing-masing. Bagaimana nih saya dalam hidup saya ini? Ya, apakah saya ini betul-betul di jalan Allah? Apakah saya sudah mampu mengontrol jiwa dan nafsu saya dan diri kita sendiri dalam jalan Allah? Nah, ini yang menjadi topiknya. Nah, karena seringkali pandangan kita hanya tertuju pada orang lain. Ini mohon maaf, kalau masalah jihad apa-apa kita biasanya menempelkannya kepada orang lain, seolah-olah diri kita lepas dari jihad itu sendiri. Ya, udahlah, kalau urusan mengajak kebaikan urusannya Pak Ustadz lah yang menyampaikannya. Kalau urusan ekonomi biarlah para ekonom, urusan politik biarlah politik, udah saya penting saya selamat sendiri gitu. Nah, sebenarnya sifat ini adalah sifat yang bukan yang bersungguh-sungguh terhadap diri kita. Ya. Kita harus memahami makna. Ya. Apa peran kita? Apa tugas kita dan apa tujuan kita di dalam sebagai seorang abid atau hamba Allah di dunia ini? Nah, kita hanya memandang orang lain dan kita tidak mau mengoreksi diri kita. Semestinya kitalah yang harus melakukan jihad itu, yang bersungguh-sungguh ya, untuk beribadah. Tentu kita masing-masing beribadah insya Allah. Nah, ini begitu hal berjihad dalam ekonomi. Nah, di sini kita mulai, aduh, ini gimana nih ekonomi? Kita orang yang ke belakang terus, yang kecil-kecil, yang selemperan terus kita ini. Sementara yang besar-besar hal ekonomi ini digunakan oleh orang lain dan sebagainya. Kenapa? Ternyata karena kita tidak berjihad bersungguh-sungguh di dalam terhadap diri kita. Nah, jadi jihadun bin nafsi, karenanya kita harus selalu ingat bahwa mujahid sejati itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat dan istiqomah di jalan Allah. Nah, jadi kembali kita kepada ada sebuah hadis yang paling sering kita baca di dalam yang kita dengar dalam bulan Ramadan. Pada saat Ramadan Rasulullah berperang, pulang dari perang itu beliau mengatakan akan ada suatu jihad yang lebih besar dari perang Badar gitu, yaitu perang melawan hawa nafsu, yaitu bulan Ramadan. Nah, hawa nafsu termasuk sesuatu yang perlu kita lawan dengan jihadiyah juga. Nah, jadi nafsu dua macam, artinya makna jiwa sendiri, dan ada nafsu berarti nafsu keinginan, ya, hawa nafsu atau libido kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para pendengar dan jamaah sekalian, mari kita kembali memahami makna berjihad tadi dikatakan sebagai orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya untuk taat di jalan dan istiqomah di jalan Allah. Itu makna mujahid yang sejati. Karena ada makna yang lain lagi insyaallah. Pertama adalah nafsu yang mampu kita kontrol, mampu kita lawan dalam rangka taat kepada Allah. Jangan susah-susah kita menjadi contoh misalnya. Betapa beratnya sedekah misalnya. Mau mengeluarkan sedekah, itu harus ada kekuatan jiwa kita yang mampu mendorong kita mau bersedekah. Orang begitu sulitnya untuk sholat bangun di waktu malam, untuk bertahajud misalnya, itu juga harus berjihadah, bersungguh-sungguh. Subuh yang makin dingin, makin enak tidur, harus dilawan dengan bangun melepaskan selimut, itu juga jihadiah. Itulah menjadi jihad melawan hawa nafsu untuk taat kepada Allah. Nah, mari kita lanjutkan makna berikutnya. Mengapa orang melawan nafsu disebut sebagai mujahid sejati? Mengapa melawan nafsu disebut sebagai mujahid sejati? Karena apapun bentuk jihad di jalan Allah, seperti jihad qitali, tadi sudah katakan jihad berperang di jalan Allah, jihad iqtisadi, jihad ekonomi, jihad siasi, jihad politik. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, ternyata siasi atau siasah bahasa Arabnya atau politik bahasa kita itu termasuk jihad. Nah, ini banget ada pemahaman sekuler ya yang berkembang di masyarakat mengatakan udahlah Islam yes, partai Islam no. Itu adalah paham-paham sekuler yang merusak bangsa.
seolah-olah Islamnya partai politik. No. Jadi kita dilarang berpolitik. Tidak, ternyata Islam menyuruh kita untuk berjihad dalam hal siasi. Kenapa? Karena siasi adalah bentuk dalam rangka kita mencari figur pemimpin kita, figur pengelola negara kita, wakil-wakil kita dan sebagainya, haruslah sesuai dengan keinginan kita umat Islam. Sebagai orang mukmin, sebagai orang beriman, tentu kita ingin ya, yang memimpin negara kita ini, yang mengendalikan, yang mewakili kita adalah orang yang membawa suara kita, aspirasi kita. Jihad dengan jihad sungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang inilah ya, sekarang ini kita di brainwash, kita diberikan informasi yang salah dengan makna seolah politik itu kotor terus. Nah, ini hati-hati kita dengan hal ininya. Tidak akan dapat terrealisasi, tidak akan dapat terrealisasi dengan baik kecuali setelah menegakkan jihadun nafs. Jadi orang-orang yang mampu memikirkan ekonomi, jihad ekonomi, orang yang mampu memikirkan jihad siasi ya, atau jihad qitali, tidak akan mungkin mampu melakukan itu kecuali kalau dia mampu menegakkan jihad li nafsi. Ini konteks penjelasan dibuat oleh penulis buku ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, perang terhadap nafsu diri sendiri sangat berat bagi seseorang untuk mengorbankan nyawa dan hartanya di jalan Allah kalau nafsunya masih didominasi cinta harta dunia. Jelas ya. Kalau orientasi hidup kita hanya untuk dunia saja ya, tidak mungkin kita mengharapkan dia bisa berjihad di dalam menghadapi dengan harta dan jiwanya di jalan Allah ya. Oleh karena itulah, kalau nafsunya masih didominasi oleh cinta harta dunia, mustahil bagi orang untuk memperjuangkan, jangankan ekonomi ya, jangankan untuk siasi, dia hanya mementingkan apa yang ada antara perutnya itu mungkin ya. Nah, bagaimana saya supaya bisa makan, supaya banyak harta dan sebagainya ya. Itu kalau orang seperti itu adalah orang-orang yang mungkin katanya tidak akan mungkin bisa melakukan jihad-jihad yang lain. Jadi nafsu diri sendiri adalah mungkin yang harus kita lakukan evaluasi diri kita masing-masing. Nah, mustahil bagi seseorang untuk memperjuangkan ekonomi Islam, sedangkan hidupnya justru bergantung kepada sistem-sistem ekonomi yang non-Islam, ekonomi yang riba, ekonomi yang penuh intimidasi, penuh manipulasi ya. Yang mungkin tidak mungkin lah ya, karena jiwa kita masih tidak tertanam. Karena fisabilillah yang di jalan Allah, apa-apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang menjadi standar kita. Sementara orang-orang yang cinta dunia, standarnya ya standar yang biasa, duniawi. Yang wajar kalau mereka mengikuti apa saja yang dituntut oleh nafsu itunya. Sulit juga rasanya bagi seorang yang nafsunya masih menggandrungi keculasan atau kecurangan, kelicikan dan intrik-intrik kotor untuk diajak memperjuangkan sistem politik Islam yang benar ya. Maaf, ini kalau kita bicara bukan bicara politik dalam arti praktis ya. Ini Islam mengajarkan kita bahwa sesungguhnya sesuatu yang berbasis kepada penipuan, kelicikan, intimidasi ya, dengan sistem-sistem yang kotor itu dilarang, haram hukumnya. Banyak kisah bagaimana katanya kita bicara fakta ya. Beberapa kejadian yang lalu, seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai katakanlah kepala daerah, dia berhabis uang sekian miliar ya, tiba-tiba tidak terpilih. Apa yang terjadi? Stres, jiwanya rusak, sampai ada yang pakai kolor celana jalan di. Banyak kisah-kisah kejadian yang lalu. Itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya kalau perjalanan politik, perjalanan untuk menempuh kekuasaan kita lakukan dengan curang, culas dan cara-cara yang kotor, pasti tidak akan berkah ya, tidak berkah bagi kita. Ini mudah-mudahan ini 2000 berapa nanti kita akan lihat bagaimana persaingan. Mudah-mudahan kita berharap bukan politik itu tidak boleh, tapi lakukanlah politik dengan benar, dengan baik ya. Wah, karena begini, masalahnya begini Pak, sekarang ini kalau kita jujur nggak akan bisa terpilih. Ya sudah, kita dengan jujur
Yang penting kita mencoba menerobos. Ini juga masalah. Kenapa? Karena sudah ada terjadi penyakit yang ada di masyarakat dan kita terlibat di dalamnya, pasti bersinggungan dengan penyakit kotor dan kecurasan tadi. Inilah yang mengakibatkan kita akhirnya ya tersisih. Tak bisa Pak sekarang kalau udah ada angka-angka patokan itu. Kalau ini sekian M, ini sekian N, seterusnya sudah ada angka-angka yang harus dibayar. Tidak ada lagi yang namanya ketulusan ataupun keinginan untuk memilih dengan cara yang menurut cara yang baik. Nah, disinilah seseorang yang berjiwa, yang nafsunya adalah berjihad karena Allah, tentu dia tidak akan mau bermain dengan cara yang kotor tadi. Nah, sekali lagi bagi kita jamaah yang berbahagia, karena ini adalah babnya adalah bab berjihad dalam hal jiwa dan diri sendiri dari sini, maka yang penting bagi kita adalah membersihkan kotoran-kotoran itu dari kita. Saya yakin yang hadir di majelis ini mudah-mudahan bersih ya. Artinya kita semua para jamaah yang berbahagia. Nah, bagi kalau ada keluarga kita kah, saudara kita, mari kita nasihati. Oh, saya mau maju nih, tolong. Nah, cara begini, minjam macam-macam uang, segala macam fasilitas sebagainya, nanti dengan cara yang curang-curang dan sebagainya ya. Mari kita nasihati. Sesungguhnya dalam bahasa istilah, kalau kita ingin membersihkan lantai yang kotor, jangan gunakan sapu yang kotor. Nah, hendaklah kita gunakan sapu yang bersih. Dimulai dari kita. Sesungguhnya insya Allah akan membimbing orang-orang yang menunaikan kewajibannya dengan benar, hanya taat kepada Allah, dan itulah sesungguhnya jihad yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pekan yang datang bagaimana ada 4 ciri ya jihad di dalam melawan nafsu dan memperkuat keyakinan kita akan kemenangan bagi orang-orang yang mujahid insyaallah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.